warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Atalia Krisanti dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan, baik di pendidikan dasar mulai dari SD, SMP, SMA, dan di perguruan tinggi. Virus corona atau COVID-19 ini kasusnya dimulai dengan adanya radang paru-paru misterius pada Desember 2019 lalu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis binatang, termasuk binatang yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dampak mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh UNESCO bahwa wabah virus corona telah berdampak di sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan pembelajarannya. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Berbagai jenis kegiatan program pemerintah tentang pendidikan juga terpaksa harus dibatalkan. Nah, sebelum saya membahas dampak COVID-19 ini di dunia pendidikan, saya mau membahas apa sih virus corona atau COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 ini adalah sebuah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lain yang lebih fatal, misalnya seperti SARS dan MERS. Selanjutnya saya akan membahas sifat dari virus corona ini sendiri. Sistem kekebalan tubuh akan melawan dan menyerang virus ini, sehingga menyebabkan peradangan dan demam. Tapi dalam kasus yang lebih ekstrim, sistem kekebalan tubuh mengamuk, menyebabkan kerusakan lebih dari virus yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebaran dari virus corona. Seringkali virus ini menyebar antara manusia satu ke manusia lain melalui tetesan cairan yang bisa berasal dari mulut ataupun hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Hal ini mirip cara penularan flu. Tetesan cairan dari mulut ataupun hidung orang yang terinfeksi COVID-19 ini bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan bisa dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala jika orang itu terkena virus corona atau COVID-19 ini? Yang pertama yaitu mengalami demam tinggi. Gejala yang paling umum dan banyak dialami oleh pasien atau orang yang terpapar COVID-19 ini yaitu demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Meskipun virus ini tersebut sudah mengalami mutasi, pada sebagian orang rentan perlu mewaspadai dan curigalah jika sudah mengalami demam tinggi bahkan mencapai 37,8 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mengalami batuk dan pilek. Batuk yang dimaksudkan di sini yaitu batuk yang terlampau sering dalam 1 jam. Umumnya batuk kering dan terjadi terus-menerus secara lebih dari 3 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu berkurangnya indera penciuman dan indera pengecap. Indera penciuman di sini yang dimaksud adalah hidung, di mana seseorang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini dia mengalami penurunan fungsi. Contohnya dia sudah sulit atau sukar mencium bau harum atau bau yang tidak sedap. Sedangkan indera pengecap yang dimaksud adalah lidah, di mana lidah orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini atau virus corona ini, dia mengalami penurunan fungsi untuk merasakan sesuatu, misal merasakan manis, pahit, atau asin, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengalami sesak nafas. Sesak nafas ini menjadi salah satu gejala yang paling serius, di mana kondisi paru-paru pasien dipenuhi dengan nanah dan cairan.
Itulah yang menyebabkan pasien atau orang yang terpapar COVID-19 ini akan mengalami sesak nafas dan batuk yang menyakitkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih dampak COVID-19 ini terhadap pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perguruan tinggi. Hingga saat ini di Indonesia, beberapa kampus baik di PTN ataupun PTS mulai menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh. Karena mulai pertengahan Maret, pelajaran atau kegiatan belajar mengajar tatap muka itu sudah ditiadakan dan diganti oleh sistem online atau kuliah online dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran online yang ada seperti Edmodo, Google Classroom, Zoom, dan sebagainya yang dapat memastikan bahwa mahasiswa tersebut juga belajar atau mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, yang kedua, saya akan membahas dampak COVID-19 terhadap pendidikan dasar, baik di SD, SMP, maupun SMA. Sama halnya dengan perguruan tinggi, mulai pertengahan Maret kemarin, pendidikan dasar juga tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memberikan program belajar dari rumah yang akan ditayangkan di TVRI setidaknya selama pandemi Corona ini. Program di TVRI tersebut akan diisi dengan materi pembelajaran siswa dari semua jenjang sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA sesuai jadwal yang sudah ada. Selain itu, ada juga materi berupa bimbingan untuk para orang tua, guru, dan ada juga tayangan tentang kebudayaan juga akan disiarkan setiap akhir pekan. Kemendikbud juga akan melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap program ini bersama lembaga non-pemerintahan. Dia berharap untuk para orang tua, guru, dan peserta didik terus mengikuti himbauan pemerintah dengan melakukan kegiatan aktivitas belajar, bekerja, dan beribadah di rumah selama pandemi virus corona ini. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu oleh aplikasi belajar online. Namun sejumlah kesulitan ditemui oleh para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Namun tak sedikit orang tua dan siswa juga kerepotan dengan kegiatan ini, sehingga diperlukan kiat khusus. Kesimpulannya, bahwa COVID-19 ini sangat berdampak dalam bidang pendidikan di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia dengan cepat mencari solusi agar pembelajaran tetap berjalan walaupun di tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini, yang mengharuskan semua aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.